Halo wargi Jabar. Nah, saat ini kita sedang ada di alun-alun Kota Bandung. Kita mau ngapain sih Pak Haji? Kita ada program baru dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat namanya Ngurisik, Kuriling Asik bareng Yusuf Jabar. Nah ya, jadi Polisik itu kita tuh mau kuriling-kuriling Kota Bandung menggunakan angkutan umum. Nah, dan juga kita mau ngebandingin menggunakan angkutan umum, bis dan Sepeda motor. Kita akan melihat dari segi jarak tempuh, waktu tempuh, kenyamanan, dan dari efisiensi biaya, apakah lebih baik dengan kendaraan umum atau sepeda motor. Nah, untuk itu, yuk ikutin kami. Oke wargi, sekarang saya menggunakan sepeda motor dan Putri sudah naik bis. Kita berangkat dengan waktu yang sama dari alun-alun Kota Bandung menuju Kota Baru Parahyangan. Kita akan melakukan perjalanan yang lumayan cukup jauh. Kita akan lihat bagaimana kondisi di jalan menggunakan sepeda motor. Oh iya, perbandingan ini bukan untuk mengukur siapa yang paling cepat sampai loh wargi. Jadi, saya akan berkendara sesuai dengan aturan kecepatan yang berlaku di jalan. Menggunakan sepeda motor memerlukan konsentrasi dan kemampuan berkendara yang baik, terutama di kota besar seperti Bandung. Banyak kendaraan di jalan dan karakter yang berbeda setiap pengendara menjadi faktor penting keselamatan di jalan. Kelebihan sepeda motor adalah dapat lebih diandalkan ketika melintasi jalan yang ramai kendaraan. Walaupun disadari atau tidak, terkadang banyak kecelakaan terjadi karena kurangnya konsentrasi pengguna sepeda motor ketika melakukan manuver di jalan, seperti memotong jalur kendaraan lain tanpa melihat kondisi jalan. Ketika melewati simpang Raja Walid Soekarno-Hatta, saya melihat jalan seperti sudah terguyur hujan. Ini harus diperhatikan, karena tak jarang terjadi kecelakaan karena ban kendaraan yang belum siap melewati jalan yang basah. Selama perjalanan, hal yang tidak dapat diprediksi adalah cuaca. Berangkat dari alun-alun Kota Bandung dalam kondisi cuaca yang cerah, memasuki daerah Cimindi, tiba-tiba mendung, dan turun hujan dengan intensitas yang lumayan tinggi. Sempat ada sedikit genangan air yang cukup tinggi dan membuat perjalanan menjadi sedikit terganggu. Hal ini harus disadari oleh para pengguna sepeda motor untuk menyiapkan jas hujan ketika akan menggunakan sepeda motor. Memang agak ribet untuk membawa jas hujan, tetapi mengingat cuaca yang tidak menentu saat ini, gak ada salahnya untuk persiapan lebih awal. Selepas melintasi kota Cimahi, cuaca kembali berubah menjadi cerah kembali. Dalam perjalanan di wilayah Cimahi menuju Pelalarang, lalu lintas cenderung padat. Hal ini membuat saya untuk lebih berhati-hati dalam berkendara. Selama di jalan, saya pun melihat beberapa pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Padahal, menggunakan helm merupakan salah satu syarat wajib dalam mengemudi sepeda motor. Setelah sempat mengalami kemacetan di simpang tol Padalarang, akhirnya saya pun sampai di tempat tujuan, yaitu Kota Baru Parahyangan. Jarak yang lumayan cukup jauh dari kota Bandung dan adanya hujan serta banjir di beberapa titik kota Cimahi, gak lupa juga, lalu lintas yang padat dan kendaraan yang besar menjadi pengingat untuk saya agar lebih berkonsentrasi di jalan. Nah wargi, saat ini dari alun-alun Kota Bandung, saya akan ke Kota Baru Parahyangan menggunakan bis. Dan rekan saya Pak Haji menggunakan motor. Kami berangkat di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Saat dalam bis, pilihlah posisi duduk yang paling nyaman ya. Enaknya menggunakan bis itu, bisa sambil beristirahat, dan di sepanjang jalan kita bisa melihat pemandangan loh. Bus Damri dengan jurusan alun-alun Kota Bandung menuju Kota Baru Parahyangan ini menggunakan jalur tol loh, sehingga lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Saat cuaca hujan seperti ini, menggunakan bis juga sangat cocok. Selain kita tidak kehujanan, kita juga tidak kepanasan karena fasilitas yang disediakan di dalam bis ada AC. Menikmati pemandangan di kala hujan dalam bis sambil mendengarkan musik adalah favoritku. Apalagi sambil bermain handphone, atau saat ada panggilan pekerjaan, mengerjakan tugas dalam bis juga bisa. Gak usah khawatir wajah berkeringat atau lusuh. Bermake up dalam bus juga bisa loh. Keamanan dan kenyamanan menggunakan bis dengan modal 10.000 menurutku worth it sih. Jadi gimana? Enak kan naik bis? Yuk naik transportasi umum bis. Halo, Tadi itu kita
kita udah melakukan perjalanan nih dari alun-alun Kota Bandung ke Kota Baru. Nah, sekarang kita akan bahas dari bis dulu. Gimana tuh tadi menggunakan bis? Perjalanan menggunakan bis udah selain aman, nyaman, udah gitu kita nggak kepanasan, nggak kehujanan. Habis gitu fasilitas yang ada di bis juga enak, oke-oke juga loh. Ada wifi, ada AC. Kita tinggal duduk manis aja. Terus bisa main handphone, dengerin musik, istirahat sejenak, bahkan sampai ngerjain tugas juga bisa loh. Pokoknya nyaman deh pakai bis. Kalau Pak Haji pakai motor gimana? Tadi pakai motor, bebas. Cuma tadi itu di perjalanan hujan, terus banjir, macet. Terus juga kalau menggunakan motor tuh harus punya konsentrasi lebih pun. Soalnya di jalan tuh para pengendara tuh ada yang tidak disiplin. Jadi amit-amitnya kita terjadi kecelakaan tuh kalau pakai motor itu pasti fatal. Soalnya kita bersentuhan langsung dengan depan. Nah, kalau misalnya naik bis kan tadi udah nyaman tuh. Tarifnya berapa? Murah, cuma 10.000 aja dari alun-alun Kota Bandung ke Kota Baru Parahyangan. Udah gitu nyaman lagi. Enak lah pokoknya. Kalau menggunakan motor gimana? Tadi itu ngisi bensin tuh 9.000 untuk 1 liter pertama. Ketika sampai di Kota Baru, dicek di datanya tuh kita itu perjalanannya sekitar 20 kiloan. 20 kilo untuk kecepatan rata-ratanya kita menggunakan 30 km per jam. Itu habis bensin itu ya kurang lebih hampir sama sih dengan bis, sekitar 8.000, soalnya di situ tuh 34,5 km untuk 1 liternya. Nah, kalau misalnya tadi kan aja pakai motor tuh nih, kalau pakai bis berapa? Kalau pakai bis itu jaraknya aku sih tadi sampai ada kira 45 menit kali ya nyampe, karena kita tuh lewat tol. Oh, lewat tol. Jadi kayak lebih enak lah ya kalau misalnya pakai tol tuh, berarti nggak akan kena macet, nggak, ya lebih nyaman juga kali ya kalau naik bis. Nah, kalau misalnya naik bis tuh nyaman, aman, menurut Putri worth it nggak sih dengan harga 10.000 perjalanan yang cukup jauh tuh 20 kilo? Menurut Putri gimana? Menurut aku worth it banget sih, karena selain dengan harga 10.000 kita tuh udah kayak dapat fasilitas yang enak, nyaman, terus sampai ke tempat tujuan juga nggak lesu, nggak kucel gitu. Terus apalagi kalau ketemu sama bebek ya kan, bisa sambil dandan loh aku di jalan. Ya sih, kalau misalnya pakai motor pertama lelah gitu kan, kita harus berkendara, terus belum lagi di jalan itu seperti apa kan yang tadi udah dijelasin. Nah, gimana Wargi? Udah tahu kan perbandingan menggunakan bis dan menggunakan sepeda motor. Menurut Wargi, lebih nyaman mana sih? Kolom di komen-komen ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube